Kita kembali lagi ke video perkuliahan matematika keuangan. Kali ini kita akan memasuki bab 4, di mana kita akan berbicara tentang investment, khususnya tentang bond dan stocks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bonds, kemudian kita akan membahas tentang bonds market, dan yang terakhir kita akan membahas tentang stock. Bond atau obligasi sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah untuk mencari dana untuk keperluan apapun. By definisi, bond itu adalah sebuah kesepakatan antara peminjam peminjam dan pemberi pinjaman, atau pemberi pinjaman itu biasa sering disebut sebagai pembeli bond gitu. Nah, si peminjam itu akan membayar si pemberi pinjaman sejumlah uang di kemudian hari itu, di masa depan. Nah, di sini saya ada satu ilustrasi. Nah, misalkan hari ini kita punya 1 juta dolar. Nah, dan kita ingin melakukan investasi. Nah, opsi-opsi apa yang kita bisa lakukan? Nah, yang paling gampang itu kita invest di dalam sebuah CD dengan bunganya itu adalah 2% per tahun. Nah, akhir tahun pertama kita punya 1,04 juta, akhir tahun kelima kita baru punya 1,04 juta, dan akhir tahun ke-10 nih kalau kita hitung kita punya 1,22 juta gitu ya. Nah, ini cuma salah satu opsi. Nah, kita lihat opsi berikutnya. Nah, opsi kedua adalah investasi di bond gitu. Nah, kita akan membahas tipe bond yang pertama, yaitu zero coupon bond. Nah, jadi misalkan kebetulan ada perusahaan yang menjual bondnya seharga 1 juta dolar, namun akan memberikan 1,22 juta dolar dalam 5 tahun. Nah, opsi ini lebih baik dibanding opsi sebelumnya karena kita bisa mendapatkan 1,22 juta dolar dalam 5 tahun, tidak seperti sebelumnya itu dalam 10 tahun ya. Nah, sekarang kita pengen coba hitung berapakah efektif rate of interest-nya dari bond ini. Nah, 1,22 dalam 5 tahun berarti efektif interest-nya bisa dicari lewat persamaan seperti ini, dan ternyata efektif interest-nya adalah 4,057%. Nah, jadi bond itu emang efektif interest per tahunnya itu pasti lebih tinggi dibandingkan pinjaman, dibandingkan CD, karena kalau nggak lebih tinggi nggak akan ada yang mau beli di bond sih. Nah, berikut adalah notasi-notasi pada bond. Nah, pada contoh yang tadi, term itu adalah 5 tahun ya, itu adalah jangka waktu sampai kita mendapatkan 1,22 juta dolar yang tadi itu. Nah, redemption value itu adalah 1,22 juta dolarnya. Itu nilai yang akan kita dapatkan setelah termnya itu berakhir. Nah, kemudian yield rate itu adalah interest yang didapatkan oleh si investor, oleh si pembeli bond selama jangka waktu tersebut per tahunnya gitu. Tadi yield rate-nya itu 4,057%. Dan yang terakhir itu kupon. Kupon itu di yang tadi itu zero kupon bond, jadi kuponnya nggak ada. Tapi definisi kupon itu adalah pembayaran yang dilakukan secara periodik oleh si peminjam, oleh si bond, penerbit bondnya kepada si bondholder selama termnya itu berlangsung. Nah, biasanya si kupon itu dibayar setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali, pokoknya secara periode. Nah, sekarang kita ambil contoh bond itu dengan kupon ya. Nah, jadi misalkan sebuah bond dijual di mana bond tersebut akan memberikan redemption value sebesar 1,22 juta dolar beserta kupon senilai 24.400 yang dibayar secara semi annually sampai dengan akhir term. Nah, hitunglah harga bond tersebut, jadi harga present value dari bond tersebut jika diketahui efektif interest per year-nya itu 4,057%. Ini masih pakai efektif interest yang tadi. Nah, jadi skemanya itu seperti ini. 0, 1, sampai 5 tahun, tapi dibayarnya semi annually ya. Nah, ini C. Nah, di akhir tahun kita dapat C plus 1 juta dolar, 1,22 juta dolar. Nah, kita hitung dulu efektif interest per semi annualnya itu berapa gitu. Jadi 1 plus J pangkat 2 sama dengan 1 plus I. Nah, I-nya itu adalah 1 ditambah 0,04057 1 plus J kuadrat. Dari sini didapatkan J-nya itu adalah 2,008%.
Nah, bisa dihitung ya. Nah, kemudian kita hitung present value dari setiap kuponnya itu. Present value dari setiap kupon adalah 24.400. Nah, dikalikan ini anuitas ya. Anuitas selama 10 kali pembayaran dengan bunganya itu J%. Nah, ini bisa dihitung. 1 dikurangin 1 ditambah 0,02008 minus 10. Nah, ini bisa didapatkan hasilnya itu adalah 219.083,36 ya. Nah, kalau present value dari redemption value-nya berapa? Itu udah dihitung di slide sebelumnya, yaitu $1 juta ya. Berarti harga bondnya itu adalah 1219083,36. Ya, jadi harga bond ini lebih mahal dibanding harga bond yang zero kupon tadi, karena ada kuponnya. Nah, sebelum masuk ke dalam tahan berikutnya, di sini saya ada beberapa catatan. Catatan yang pertama itu, biasanya kupon size itu tidak ditulis dalam deskripsi dari bondnya, tapi yang ditulis itu adalah kupon rate-nya dalam bentuk percentage. Nah, kupon rate itu adalah suatu nilai yang harus dikalikan dengan face value dari bondnya untuk mendapatkan kupon size-nya. Dalam contoh yang tadi, kupon size-nya itu adalah 24.400. Nah, kupon rate itu biasa dinyatakan sebagai bunga nominal dengan semi-annual compounding, tergantung dari kapan setiap berapa periode kuponnya itu dikasih gitu. Tapi biasanya semi-annual compounding. Nah, kemudian face value atau par value dari bond itu adalah sebuah nilai yang harus dikalikan dengan kupon rate, lagi-lagi untuk mendapatkan kupon size-nya. Nah, dalam contoh kita sekarang, dalam keadaan kita sekarang, face value atau par value itu sama dengan redemption value dari bondnya. Dan yang terakhir, redemption value dan face value itu untuk kasus sekarang itu dianggap sama dulu. Ya. Jadi untuk mendapatkan kupon size berarti kupon rate itu cukup dikalikan dengan redemption value-nya. Di sini saya ada satu contoh lagi. Misalkan ada sebuah bond dijual dengan face value-nya itu 1,22 juta dolar ya. Nah, kuponnya itu ditulis dalam bentuk kupon rate yaitu 4% ya. 4% dengan I2-nya gitu, dengan semi annual compounding gitu ya. Jadi ini adalah I2-nya. I2-nya itu adalah 4%. Oleh karena itu J-nya adalah 2%. Nah, untuk menentukan kupon size-nya kita cukup kalikan J dikali dengan face value-nya ya. 1,22 juta dolar. Nah, berarti kupon yang kita dapatkan setiap 6 bulan tersebut adalah sebesar 24.400. Nah, jadi ini sebenarnya adalah contoh yang sama dengan contoh yang sebelumnya, cuman bedanya kuponnya itu ditulis dalam bentuk kupon rate. Nah, untuk menentukan harga bond, nah di sini kita pakai ini nih, yield to maturity-nya itu adalah 4,057%. Jadi ini sebenarnya adalah contoh yang sama dengan sebelumnya, berarti harga bondnya itu adalah sama dengan contoh sebelumnya. Cuman bedanya kupon rate-nya itu ditulis dalam bentuk kupon rate.